Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sukacita, amin. Dan kita datang di tempat ini karena kita punya satu tujuan, punya satu kerinduan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita sama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk tenang, kita mau matikan dulu alat komunikasi kita. Hanya satu yang kita buka, berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Bila saat ini, pagi ini, kami berada di tempat ini karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan melayakkan kami. Engkau melayakkan hidup kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu adalah yang terbesar dari segalanya. Tidak ada yang lebih besar dari kasih-Mu pada kami yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatimu tak terselami, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Menaikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat tanganku,
Yesus kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya terbesar, karya-Mu yang terbesar. Tuhan setia kasih, Mari sama-sama katakan, sebab hanya karena perkenanan Tuhan, sebab hanya karena kemurahan Tuhan kita diterimanya. Mari kita sama-sama katakan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mulia di hadapan, dan jiwa kita untuk menyembah Dia. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku, sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari bangkit berdiri saudaraku yang terkasih, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu.
anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Engkau Yesus anugerah terbesar bagi kami. Keselamatan di dalam nama Yesus Kristus sudah membebaskan kami, melepaskan kami dari belenggu dosa dan membuat kami hidup lebih mulia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami rindu untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan selama-lamanya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus, semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan yang benar. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Dialah gunung batu kita, dialah benteng kita. Jangan pernah ragu kalau bersama Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini. Dengan bangkit berdiri kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus kau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus, hanya Engkau Tuhan yang benar. Hanya Engkau yang kami sembah. Kaulah gunung batu kami, kota benteng kami. Kau Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. katakan Kau Tuhan yang benar. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku.
Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu selalu akan kami ingat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan, kami mau kembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Kami mau persembahkan, membawa persembahan persepuluhan kami di hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan menerimanya. Kiranya boleh dipakai di dalam memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah lingkungan gereja kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mau persembahkan persembahan persepuluhan ini. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bahkan kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau datang sujud menyembah Dia. Bukan untuk mencari berkat-Nya lagi, karena berkat itu sudah selalu Tuhan siapkan bagi kita. Tapi mari kita cari wajah-Nya, cari perkenanan-Nya. Biar kita rindu akan pribadi Tuhan sendiri. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu,
hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Segenap hidupku, Nabi Saudara Pendeta Thomas dari Purba, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini, supaya kami dapat mengalami firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami serahkan juga anak-anak kami ya Tuhan, yang mereka juga akan belajar firman Tuhan, ibadah sesuai dengan cara mereka. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan berkati guru yang membimbing, supaya melalui guru ini anak-anak ini bisa bertumbuh imannya, semakin mengenal Tuhan pada waktu yang akan datang, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Judul atau tema firman Tuhan hari ini, hidup bahagia. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita akan baca bersama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Saudaraku, pasti semua orang merindukan kehidupan yang bahagia. Ada banyak orang yang mengalami kehidupan bahagia, keluarganya bahagia, tetapi sayangnya mereka merasa tidak berhasil dalam pekerjaannya, sehingga mengalami kekurangan dalam hidup mereka. Tapi sebaliknya ada seorang yang mengalami kehidupan pekerjaan yang sukses. Mereka punya harta yang melimpah, punya banyak sekali uang, tetapi keluarga mereka tidak bahagia. Justru mereka sering mengalami pertengkaran di dalam suami istri itu. Saudara yang kasih Tuhan, ini kehidupan yang nyata. Ada orang yang bahagia tapi mengalami kekurangan dalam hidupnya. Namun sebaliknya ada orang yang berhasil mengalami banyak harta tetapi hidupnya tidak berbahagia. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini sesungguhnya memberikan kepada kita semangat bahwa Tuhan ingin bukan saja kita berhasil. Tuhan ingin bukan sekedar kita mengalami banyak sekali harta benda, tetapi sekaligus Tuhan ingin kita berhasil, tetapi juga kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Sebabnya di dalam Mazmur 1 tersebut ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak dapat layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman ini, Tuhan ingin supaya bagaimana hidup kita berbahagia. Tetapi juga sekaligus bagaimana supaya kita mengalami kehidupan yang berhasil di dalam karir, dalam pekerjaan kita. Sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya, diibaratkan kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, aliran air. Tidak akan pernah mengalami air. Dan pada masanya daunnya akan terus subur, akan menghijau, dan dikatakan yang diperbuatnya berhasil. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih Tuhan, tapi kita lihat bagaimana kita bisa mengalami kehidupan ini, mengalami kehidupan berbahagia. Ada satu ciri yang dapat kita terapkan, Bapak Ibu, yang kita mungkin sudah hafal ayat ini, kita mungkin sudah memahami, tetapi mari kita akan merenungkan supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa mengalami firman Tuhan ini. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, yang pertama dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu. Kata dahulu ini adalah suatu prioritas. Pengertian carilah dahulu kerajaan Allah. Dikatakan Tuhan ingin supaya kita mencari kerajaan Allah yang utama dan kebenarannya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita benar-benar hidup mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab diawali dengan pada mulanya Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan perintah supaya kita benar-benar dapat mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Mulai dari kehidupan sehari-hari, apakah pada waktu kita bangun tidur, kita mengutamakan Tuhan? Saat kita baru buka mata pagi hari, siapa yang kita cari? Ada seorang bapak yang pada waktu bangun tidur, yang pertama dia ambil kacamata, kemudian dia duduk di teras,
Kemudian di sebelahnya ada kopi, dan kemudian di sebelahnya lagi ada koran, ada majalah pada waktu itu. Bapak ini selalu marah ketika bangun tidur, di meja teras itu tidak ada kopi dan koran. Jadi bapak ini begitu buka mata, dia langsung ke teras, lalu minum kopi dan langsung membaca koran, membaca berita-berita yang mereka sangat-sangat menyukainya, bahkan bisa berjam-jam. Ya mungkin dia pensiunan ya. Jadi membaca koran, kemudian ambil ngopi, mungkin ada singkong rebus, wah enak banget itu. Nah saudaraku, apakah kita pada waktu bangun tidur, kita berkata pada mulanya ada Allah? Bapak ini berkata pada mulanya saya harus membaca koran, pada mulanya saya mencari kopi. Ada seorang ibu yang pada mulanya dia ke dapur, begitu bangun pagi langsung ke dapur, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Ada seorang anak muda pada mulanya begitu bangun tidur buka HP, ingin melihat berita-berita di dalam HP itu. Ada banyak sekali di dalam awalnya kita mengawali bukan pada mulai Tuhan, tapi pada mulanya kita awali dengan kehidupan yang lain, kesenangan kita masing-masing. Saya ingin mengajak kita, mari memulai kehidupan kita ini mengawali bangun-bangun pagi kita mencari Tuhan. Pada waktu kita sakit, pada mulanya apa? Pada waktu sakit, apa pikiran kita ke obat? Atau pikiran kita kepada dokter? Atau pada mulanya saat sakit kita ingat Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Setelah itu baru kita mencari obat dan dokter. Pada waktu kita mengalami kekurangan keuangan, pada mulanya apa? Apakah pada waktu mengalami kekurangan, pada mulanya kita berkata, ya udah ngutang di warung aja dulu, ngambil di toko langganan kita, nanti kita bayar. Atau kita teringat pada waktu mengalami kekurangan uang, kita ingat orang, mari kita datang ke orang ini, pasti orang itu bisa menolong kita. Atau pada waktu kita mengalami kekurangan uang, kita datang kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan. Nah saudaraku, ini pengertian mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Mulai dari bangun tidur, kita awali kehidupan kita mencari Tuhan. Seperti dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, ada suatu hal yang sangat luar biasa. Misalkan, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab 2 Tawarik, kitab 2 Tawarik itu pasal yang ke-26 itu dikisahkan ada seorang raja yang bernama Uzia, Raja Uzia. Raja Uzia mengajarkan, menekankan supaya kita mengutamakan Tuhan. Dan benar pada waktu raja ini mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Kita akan lihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini yang dialami oleh Raja Uzia, yang diajarkan supaya kita mengutamakan Tuhan, supaya kita mencari Allah. Dan pada waktu itu, pada waktu Raja Uzia benar-benar mencari Allah, mendahulukan Tuhan dalam hidupnya, dikatakan di sini, dia diberkati Tuhan, dia berhasil, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi saudaraku, setelah berhasil, Raja Uzia mulai sombong, mulai merasa lebih kuat, merasa mampu melakukan sendiri, mulai mengabaikan Tuhan, mulai tidak menomorsatukan Tuhan, mulai mengabaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan dampak itu kita lihat di dalam ayat yang ke-6, ayat ke-16. Dikatakan demikian. Setelah ia melihat kuat, jadi setelah Raja Uzia merasa berhasil, merasa kuat, lalu dia mulai
tidak mengutamakan Tuhan, dia mulai mengabaikan. Ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Allah yang memasuki bait Allah, bait Tuhan, untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran uskupan. Saudaraku, dikatakan bahwa pada waktu Raja Uzia mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, Raja Uzia menjadi berhasil hidupnya. Tetapi setelah berhasil, dia mulai sombong. Dia mulai tidak mau mengutamakan Tuhan. Dia mulai menomorsekiakan Tuhan. Dan dia mengalami masalah besar dalam hidupnya karena dia sudah berbalik menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ada ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan pemikiran. Ada seorang bapak, dia mempunyai perdati ya, jadi kereta kuda. Misalkan kalau Bapak Ibu pergi ke Jogja, itu salah satu angkutan adalah kereta kuda. Kalau Bapak Ibu ke Boyolali, karena darahnya turun tinggi terus, naik terus, tidak ada angkutan lain kecuali andong atau dokar. Kalau Bapak Ibu mungkin ke Salatiga dan tempat yang lain, ada banyak sekali menggunakan kereta kuda. Nah, Bapak ini memiliki seekor atau sepasang kereta kuda. Lalu di kota itu akan diadakan lomba keindahan kereta kuda. Bapak itu semangat karena hadiahnya cukup besar. Bapak itu mulai berjuang menghias keretanya dengan begitu indah. Dicat kembali warnanya begitu indah. Ditempel, diberikan aksesoris yang begitu indah. Semuanya dikerjakan berhari-hari. Dan suatu saat dia melihat hasilnya, dia bangga. Pasti saya akan menang. Dia membayangkan hadiah yang besar pasti akan diterima. Karena Bapak ini survei ke beberapa teman-temannya, keretanya tidak seindah miliknya. Dia yakin pasti saya menang. Pada saat hari yang ditentukan, Bapak ini membawa keretanya sama kudanya di tempat di mana akan dimulai, yaitu di alun-alun kota itu. Saudaraku, pada saat dia beraba-aba, silakan naik semuanya, para pemilik, silakan Pak Kusir, lalu kita akan mulai berjalan satu persatu kereta kuda itu. Semuanya indah. Dan memang kereta Bapak ini kelihatan sangat indah, sangat menarik. Bapak ini bangga, wah pasti menang saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi ternyata kuda itu baru berjalan beberapa menit, kuda itu menjadi lemas. Kemudian jatuh. Dan akhirnya kuda itu mati. Kenapa saudaraku? Karena selama menghias keretanya, Bapak ini tidak memperhatikan kudanya. Selama 3 hari menghias keretanya, Bapak ini tidak memberikan makan kudanya. Sehingga pada waktu hari itu, kudanya menjadi lemas dan mati. Saudaraku, Bapak ini contoh yang harus kita renungkan, salah memberikan prioritas. Mestinya yang memberikan dia prioritaskan adalah kudanya. Kenapa? Karena apa gunanya kalau keretanya bagus dan tiba-tiba keretanya lemas dan akhirnya mati, semuanya hancur. Kita sering sekali tidak bisa memprioritaskan Tuhan, tidak bisa memberikan prioritas yang benar. Kita sering salah mengambil prioritas. Kadang-kadang yang kurang penting kita nomor satukan. Bahkan kadang-kadang yang sama sekali tidak penting kita nomor satukan. Tetapi justru yang paling penting kita jadikan, kita abaikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, menurut saudara, siapa yang paling penting dalam hidup saudara? Apakah Tuhan atau kesenangan kita? Kita sering mengutamakan kesenangan kita. Kita sering tidak mau diganggu pada waktu kita melakukan kesenangan kita.
Tetapi kita anggap remeh. Tuhan itu nomor sekian, bahkan kita abaikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin hidup kita bahagia, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, kalau kita ingin hidup kita mengalami keberhasilan dalam Tuhan, Tuhan memberikan syarat kepada kita, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dibuatnya berhasil. Yang membuat berhasil itu adalah Tuhan, bukan kita. Yang membuat kesehatan kita sehat itu bukan kita, bukan dokter, tetapi Tuhan. Yang membuat kita berhasil dan sukses bukan pimpinan, bos pimpinan kita bekerja, tapi Tuhan. Kalau kita membuka firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku, sehebatnya kita bekerja, sesamakannya kita bekerja banting tulang. Kita bekerja tidak tahu diri, tak waktu. Kita bekerja, misalkan ibaratnya ada istilahnya kepala ditaruh kaki, taruh kepala, kepala taruh kaki. Artinya bekerja dengan luar biasa, sangat bekerja keras. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan gak memberkati, kita gak akan mengalami kecukupan. Ada banyak orang bekerja mati-matian, tapi hidupnya mengalami kekurangan. Kenapa saudaraku? Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita dicukupkan, itu adalah Tuhan. Kita bisa bekerja dengan baik. Tetapi jangan lupa, nomor satukan Tuhan, karena yang memberikan hidup kita kekayaan, yang menambahkan itu adalah Tuhan, bukan karena kita bekerja. Ya memang jangan berkata begini, Bapak, kalau begitu, kalau saya nggak bekerja, ya kita bisa kaya dong. Tidak, bukan demikian. Tuhan perintahkan kita bekerja seberat mungkin, sekeras mungkin. Tetapi jangan lupa andalkan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami bahagia? Bagaimana kita berhasil? Yang pertama adalah utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Mulai dari bangun pagi, cari dahulu kerajaan Allah. Tinggalkan yang lain. Kami berkata berkali-kali, kadang-kadang ya waktu kami tidur itu hanya beberapa jam. Kami komitmen paling siang kami berdoa jam 4, paling siang. Kalau udah bangun jam 4 berarti udah terlambat. Kami kelap jam 2, jam 3. Kami punya komitmen sebelum azan di musola di masjid dibunyikan, saya sudah selesai berdoa. Itu komitmen saya, komitmen istri. Memang awalnya berat, karena jam 2, jam 3 ini masih ngantuk-ngantuknya. Malas. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, itu menjadi nyaman. Justru sebaliknya, kalau kita nggak bisa berdoa jam segitu, kita merasa sedih. Saudaraku, mari belajar mengutamakan Tuhan. Raja Uzia ketika mengutamakan Tuhan, hidupnya berhasil. Tetapi ketika sudah berhasil, dia sombong. Dia mulai tidak mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Raja Uzia mengalami kehancuran hidupnya. Mengalami masalah besar, karena sudah mulai mengalihkan pikirannya. Bukan ke Tuhan, tetapi kepada yang lain. Saudaraku, yang kedua apa yang membuat kita berhasil? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan di sini yang cukup jelas ini, saudaraku, kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Hal yang kedua adalah melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Kita baca dalam kitab Amsal, pasal yang ke-3, ayat yang 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6.
Bapak Ibu bisa baca bersama-sama dengan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ini yang libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudaraku? Awali semuanya dari doa. Ya, mungkin kembali doa itu penting, saudaraku. Awali segalanya dari doa. Sampaikan ke Tuhan dan tunggu apakah Tuhan mengizinkan atau tidak. Tuhan berkenan atau tidak. Nah, jangan laporan. Banyak orang Kristen itu doanya laporan. Tuhan, saya mau pergi ke sana loh Tuhan, tolong lindungi. Ya, sepertinya Tuhan itu membantu kita. Tuhan, saya mau ke sana Tuhan, tolong jagai saya Tuhan. Saya kok bukan begitu. Tapi sampaikan kepada Tuhan. Rencana saudara. Apa yang akan saudara lakukan sebelumnya. Dan tunggu. Bila Tuhan berbicara pada saudara. Tuhan akan menyatakan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak. Kalau Tuhan berkenan kita lakukan itu. Dan jika yang kita lakukan itu mengalami masalah, Tuhan yang akan tanggung jawab. Tetapi sebaliknya, kalau kita berdoa hanya laporan, dan kita mengalami masalah, ya masalah itu adalah risiko kita. Tolong doakan. Berdoa itu bukan laporan. Bukan seperti lapor kepada komandan. Lapor. Saya akan gini, saya gini. Ada bahkan yang lebih tragis. Ada orang Kristen itu berdoa itu memberikan ultimatum Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Kalau enggak, saya enggak mau Tuhan. Memangnya Tuhan itu siapa? Lalu aku ingin Tuhan mengajarkan kepada kita berdoa, menyampaikan segala sesuatu, libatkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan, ya kita harus turut. Kalau Tuhan berkata sebaiknya tidak, ya kita nurut, saudaraku. Yang mengalami kesulitan bagaimana kita mengerti kalau Tuhan berbicara jangan atau tidak. Itulah sebabnya perlu waktu. Kalau kita hanya berdoa lalu lakukan, ya itu namanya hanya laporan. Hanya laporan. Kalau saudara pengen membeli sesuatu misalkan, sampaikan ke Tuhan. Tunggu sebentar, tunggu waktu yang tepat. Ada sesuatu yang akan saudara alami. Ada Roh Kudus yang akan berbicara pada saudara melalui hati saudara. Apakah Tuhan mengizinkan saudara akan membeli itu? Apakah Tuhan mengizinkan jika saudara akan melakukan itu? Tunggu sebentar. Yang dasarnya saudaraku, kalau Tuhan itu sungguh-sungguh kita libatkan dalam hidup kita, itu dampaknya luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, itu dampak kalau kita melibatkan Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan yang tidak pernah didengar oleh telinga kita
dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan Allah. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, hal besar yang mungkin kita nggak pernah duga sama sekali, itu Tuhan akan bisa lakukan kepada kehidupan saya dan saudara. Ada seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada seorang keluarga Kristen. Jadi pemudi ini tidak mengenal Tuhan Yesus, dia bukan Kristen tapi bekerja di rumah keluarga Kristen. Tuan dan nyonyahnya ini setiap minggu ke gereja. Dan Sabtu pagi-pagi selalu ke gereja karena berdoa di gereja pagi-pagi. Setiap hari pembantunya melihat Tuan dan nyonyahnya ini bangun pagi dan dia berdoa. Pembantu melihat kehidupan Tuan dan nyonyahnya ini sangat bahagia, sangat harmonis. Anak-anaknya nurut sama orang tuanya, mengasihi orang tuanya, dan orang tuanya mengasihi anak-anaknya. Anak-anaknya berhasil terus bersatu, dan satu saat pembantu ini memberanikan diri datang kepada Tuan dan nyonyanya. Tuan, nyonya, apakah boleh saya ikut ke gereja? Nah pasti nyonya ini senang. Oh silakan mbak, silakan. Ayo kalau mau besok minggu ya bareng dengan kami. Pembantu ini nggak percaya. Bareng dengan Tuan nyonya, iya nggak apa-apa, bareng kami. Mobil kami masih kosong. Lalu minggu itu mulai ke gereja, mulai memuji Tuhan, mulai mendengar khotbah, mulai ikut belajar firman Tuhan di kelas itu. Selang begitu lama, Tuan dan nyonya itu kaget, terkejut ketika tiba-tiba pembantu itu maju ke depan dan dia menyatakan, saya percaya Yesus. Tidak dapat ditahan, nyonyanya itu langsung maju ke depan merangkul pembantunya sambil menangis karena pembantunya mengambil keputusan percaya Yesus. Sampai di rumah, lalu pembantu ini berkata, Tuhan, nyonya, bagaimana kok Tuhan jadi berhasil? Iya, kami berdoa. Lalu pembantu, bisakah saya juga bisa menjadi orang yang berhasil seperti nyonya dan Tuhan? Oh bisa, asalkan kamu berdoa. Boleh tak nyonya kami juga ikut berdoa? Oh ya silakan berdoa, mari bersama-sama berdoa dengan kami. Dari keluarga itu berdoa, tapi mbak ini juga setiap pagi, setiap hari berdoa sendiri. Dia berdoa bertahun-tahun, yang dia doakan supaya dia ingin hidupnya berhasil seperti nyonyanya. Saudara yang kasih Tuhan, suatu saat keluarga ini merayakan ulang tahun salah satu anaknya. Anaknya ulang tahun, lalu diundanglah kerabatnya, teman-temannya, diadakan di rumahnya. Pada saat ulang tahun makan bersama, lalu diadakanlah sesi foto. Ayo foto ya, ayo foto. Dan pada waktu mbaknya sibuk menyiapkan makan, lalu nyonyanya ini, mbak, ayo sini mbak, ikut foto dengan kami. Saya nyonya, iya ayo ikut foto dengan kami. Coba mbak, gendong anak kami yang kecil. Ayo foto keluarga saudara. Kemudian mbak itu ikut foto dan menggendong anak yang paling kecil. Saudara yang kasih Tuhan, lalu foto itu dikirim ke beberapa saudaranya yang nggak bisa hadir, salah satunya di luar kota, dan bahkan ada saudaranya yang di Belanda, dikirim ke Belanda. Di keluarga Belanda itu dicetak besar foto itu, karena itu foto keluarga yang membanggakan, dicetak besar, ditempelkan di ruang tamu. Teman di Belanda itu kedatangan tamu, begitu melihat tamu, loh itu foto kamu yang terbaru? Iya, ini foto kami yang terbaru, keluarga kami di Indonesia.
Oh, bagus ya. Terus melihat salah seorang perempuan yang menggendong anak. Nah, yang ini siapa? Wah, saya nggak tahu. Itu bukan keluarga kami, tapi nggak tahu. Coba nanti saya tanyakan ke keluarga kami di Indonesia. Diteleponlah, menanyakan siapa gadis yang menggendong anak yang kecil itu. Dijawab, oh ini pembantu kami yang baru. Oh iya pembantu. Nggak ada apa-apa terjadi. Beberapa waktu kemudian, lalu tamu yang datang ke rumah itu, boleh nggak saya kenalan dengan pembantu itu? Dia pembantu kok, nggak apa-apa. Saya pengen kenalan saja. Aku akhirnya kenalah mereka dari jauh-jauh. Orang itu di Belanda dan pembantu ini di Indonesia. Kenalan, surat menyurat. Waktu itu belum ada WA. Cukup lama. Suatu saat mereka berdua semakin akrab. Dan ternyata orang yang di Belanda itu seorang duda. Istrinya sudah 3 tahun meninggal. Akhirnya tertarik dan orang Belanda itu datang ke Indonesia melamarnya. Lalu menikah di Indonesia dan diboyong ke Belanda. Dia menjadi nyonya Belanda. Sekian tahun kemudian mantan pembantu ini mengundang tuan dan nyonyanya yang di Indonesia yang dulu menjadi majikannya. Diundang, dikirim tiket 2 Indonesia Belanda. Sampai di Belanda diajak jalan-jalan, ditraktir. Mau beli apa? Ditraktir oleh mantan pembantu ini. Saudaraku, mantan pembantu yang menjadi nyonya itu datang. Masih memanggil Tuhan dan Tuhan nyonya, masih ingat doa saya? Iya. Tuhan mengabulkan saya. Sekarang saya menjadi nyonya Belanda. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak mungkin. Pembantu ini nggak mungkin memikirkan ingin menjadi seorang tuan nyonya bang besar di Belanda, menjadi orang yang kaya, diberkati. Tidak mungkin berpikir itu. Walaupun dia pengen hidup berhasil, tetapi tidak seberhasil yang dibayangkan. Dia pembantu, tiba-tiba dikenalkan oleh Tuhan seorang yang sudah duda dan menikah dan mereka hidup bahagia. Bahkan kekayaannya mantan pembantu di Belanda itu lebih kaya daripada mantan tuan dan nyonya di Indonesia majikannya itu. Saudaraku, seperti firman Tuhan dikatakan ini, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Tidak ada mustahil. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan bisa berbuat apa saja kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Kata kuncinya, apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Apakah kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita selalu mengandalkan kekuatan kita? Kita merasa mampu, tetapi kalau saudara melibatkan Tuhan, merasa nggak mampu, kita perlu Tuhan. Saya percaya apa yang dialami pembantu ini bisa terjadi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah. Jikalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, melibatkan Tuhan, selalu berdoa mengawal dengan Tuhan, saya percaya firman Tuhan juga berlaku bagi saya dan saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Libatkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi bahagia dan berhasil? Kita merancang. Harus kita membuat rencana di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-14, Lukas pasal 14
ayat 28 sampai dengan ayat yang ke 30. Lukas 14 ayat 28 sampai ayat 30 dikatakan demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Tuhan berbicara dalam bahagian ini, rencanakan hidup saudara, membuat rencana-rencana. Apa menjadi rencana kehidupan saudara? Buat strategi, buat rencana-rencana, buat rancangan. Ada pepatah yang mengatakan jika kita gagal membuat rencana, maka kita merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita gagal membuat rencana, itu berarti kita merencanakan kegagalan. Saya buat rencana kehidupan saudara. Dulu bangsa kita itu membuat perencanaan 25 tahun. Ada GBHN, Garis Besar Negara, 25 tahun ke depan apa yang terjadi. Lalu dibagi 5 tahun. 5 tahun apa yang diharapkan. 5 tahun kedua apa yang diharapkan. 5 tahun ketiga apa yang diharapkan. Perencanaan sangat penting. Membangun keluarga sangat penting. Dalam konseling pranikah, kami membuat pertanyaan, apa rencana kamu dalam keluarga, membangun keluarga? Ada tugas membuat anggaran keluarga. Itu penting, saudaraku. Berapa budget keluargamu nanti? 1 bulan berapa? Kalau dia nggak bisa membuat rencana itu, ya mending ditunda menikahnya. Kenapa? Ya karena nggak punya rencana. Kalau dia nggak bisa membuat anggaran rumah tangga, ya mending ditunda menikahnya. Kenapa? Karena nggak bisa membuat rencana anggarannya. Kalau dia hanya ngasal, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, lah mending ditunda karena belum siap bagaimana menikah. Jadi semua harus direncanakan. Saudara punya rencana dalam kehidupan saudara, baik kehidupan jangka panjang maupun kehidupan jangka pendek. Apa rencana saudara? Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya pada waktu saya menikah, sebelum menikah saya sudah punya rencana. Saya pengen hidup bahagia. Saya bekerja usia 22 tahun, saya sudah bekerja. Kemudian saya menikah usia 26 tahun. Jadi saya menikah masih sangat muda, 26 tahun. Karena saya punya rencana, waktu saya pensiun, saya masih sehat. Saya pengen masih bisa main dengan cucu-cucu saya. Masih bisa ngajak jalan-jalan cucu saya. Itu sebabnya saya menikah usia 26. Dan bersyukur sekarang sudah mau pensiun, masih bisa kuat untuk ngajak jalan-jalan cucu saya. Bisa main-main dengan cucu saya. Nah, saya yang kasih Tuhan, kita punya rencana, buat rencana. Kalau saudara gagal buat rencana, tidak buat rencana, berarti saudara merencanakan kegagalan. Rencana itu yang pertama, bagaimana anggaran hidup saudara, apakah cukup? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah
Apa target kehidupan saudara? Ada seorang yang saya kenal, dia ngomong, Pak, kalau saya hidupnya tuh nggak perlu perencanaan, saya ngeledek aja. Tahu ngeledek ya? Ngeledek saja, ngalir aja lah, ngalir. Ya hati-hati kalau ngalir nggak jelas ya kita akan tenggelam. Ada rencana supaya kita punya pegangan, supaya punya arah, supaya kita punya target yang jelas. Kalau kita punya sasaran, saya akan berjalan ke sana. Ya jangan mau diajak balik kanan. Karena jelas saya punya sasaran ke sana. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, buat target-target yang jelas. Dan target itu harus disertai dengan dua hal. Yang pertama disertai dengan ada etikat, ada tekad, ada kemauan yang keras. Tetapi etikat saja, tekad saja tidak cukup. Harus disertai dengan ikhtiar, usaha untuk mencapainya apa? Saya percaya kalau kita punya kemauan, tekad yang keras, dan kita punya usaha yang juga keras, dan kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan melihat itu. Tuhan sangat penting untuk mencapai, harus punya etiket, harus punya etikat, harus punya tekad, punya kemauan yang teguh, dan harus punya usaha yang keras. Dan kita serahkan pada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mendengar dan menolong kita untuk mencapainya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ingat dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Martin Luther seorang pejuang yang sangat keras, dia mempunyai mimpi. Bagaimana supaya orang kulit hitam di Amerika tidak jadikan budak. Berjuang, punya mimpi. Dan akhirnya berhasil. Tidak ada perbudakan kulit hitam di sana lagi. Dan bahkan orang kulit hitam bisa menjadi presiden di Amerika. Yang pertama yaitu Barack Obama. Kenapa? Karena dia punya visi. Dia punya tekad yang luar biasa. Dia berjuang. Saudaraku, saya percaya kalau kita nggak punya rencana, itu seperti kita merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Buat rencana itu saudara, buat planning. Lima tahun apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan. Tahun pertama apa targetnya, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kita doakan, kita serahkan pada Tuhan, saya percaya. Seperti dikatakan Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita inginkan, akan diberikan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan memotivasi saya dan saudara untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Karena Tuhan ingin supaya kita mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami belajar melakukan firman-Mu ini. Tolong kami supaya kami bisa mengutamakan Tuhan. Mulai dari bangun tidur, kami mencari Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami nomor satukan Tuhan. Bimbing kami supaya kami melibatkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan apa yang ingin kami lakukan.
supaya kami tidak memaksa Tuhan, supaya kami tidak hanya melaporkan apa yang akan kami lakukan, tapi kami menyampaikan pada Tuhan, kami menunggu sekiranya Tuhan mengizinkan kami baru lakukan itu. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat membuat perencanaan dalam kehidupan kami, perencanaan yang benar, yang disertai dengan tekad, dengan usaha yang keras. Kami percaya tekad dan usaha yang keras, jikalau kami bawa dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati dan kami akan bahagia dan berhasil dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kasih Tuhan, saya ngajak Bapak Ibu konsentrasi penuh pada hari ini. Mari rasakan kita menyembah Tuhan. Fokus ke hidup saudara pada Tuhan. Pada hari ini pikiran saudara fokus pada Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Katakan, Yesus, ku sembah Kau. Kita akan pujian ini. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita berjalan dari awal, masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan hadapan hadirat-Mu Tuhan, Rasakan kedamaian, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. katakan, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita bersihkan lagi di awal, lebih sungguh lagi. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, silakan saudara berdoa untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Ambil komitmen mengutamakan Tuhan. Sejak bangun tidur, carilah Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Doakan. Tunggu. Jika Tuhan izinkan, lakukan. Libatkan Tuhan. Buat rencana kehidupan saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Dan dukung dengan usaha yang keras dan kemauan yang kuat. Jika kita melibatkan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat kita mencapainya. Hasil luar biasa apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan, itu Tuhan bisa sediakan karena kita melibatkan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Bisa terjadi. Silakan berdoa pribadi. Bapa, kami datang. Biar Tuhan mendengar doa kami masing-masing, kerinduan kami. Setelah kami merespon firman-Mu pada pagi hari ini, bimbing kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukannya. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa dalam hidup kami. Kami menyerahkan rencana pernikahan
Saudara Randy dan Ivana tanggal 22 Februari yang sudah tinggal 3 minggu lagi. Tuhan berkati rencana ini. Kami serahkan ya Bapa. Berkati kedua hati anakmu ini. Berkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Supaya kami dapat menyatukan rencana Tuhan. Bukan keinginan kami, tapi sungguh-sungguh rencana Tuhan yang kami utamakan. Kami serahkan saudara kami yang sakit pada saat ini Bapa. Kami berdoa untuk Pak Siaan. Tuhan tolong kuatkan. Tuhan tolong jamah hatinya, berikan sukacita. Walaupun di tengah-tengah penderitaan sakit ini, Tuhan jamah hatinya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Sutomorang yang juga sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Kami juga berdoa untuk Ibu Mujiati, ibu dari Mbak Sari, yang sekarang sedang diopnam di rumah sakit RSUD di Trenggalek. Tuhan tolong datang, menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita. Ya, kuasa Tuhan menyembuhkan dari sakit ini. Kami juga berdoa untuk Mas Dwi yang juga sakit, mengalami sesak nafas. Tuhan tolong sembuhkan, berikan kelegaan kembali kepada Mas Dwi. Dipulihkan kembali oleh bilur-bilur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cik Yanti, kakak dari Cik Yanti yang juga sakit, sulit berjalan karena jatuh. Tuhan tolonglah Engkau menjamah Cik Yanti, memberikan kekuatan jika ada saraf-saraf yang mengalami gangguan atau otot-otot apapun. Tuhan tolong jamah dalam nama Yesus. Saudara kami menjadi pulih sembuh sempurna dalam nama Yesus Allah yang berkuasa itu. Kami mohonkan doa kami ini. Tuhan, kami juga mendoakan kedua saudara kami, Joel dan Eli, yang sebentar akan kembali ke bangku kuliah. Tuhan berkati waktu-waktu masih ada ini, dipergunakan bersama dengan kedua orang tuanya. Berkati Bapa waktu yang ada, sehingga pada waktu kedua saudara kami ini kembali ke Malang di bangku kuliah, ya Tuhan berikan kembali semangat belajar mereka. Tuhan berkati setelah mereka mengandalkan Tuhan terus, melibatkan Tuhan dalam segala halnya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri pada kita sembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
saudaraku yang kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus meninggal bagi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sidang jemaat persilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman dengan gembala sidang beserta ibu, satu dengan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.